Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau duduk diam, mendengarkan dengan teliti, dengan semangat oleh pengurapan daripada Roh Kudus yang memberikan kami roh hikmat. Terima kasih Bapa, dan kami percaya firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi hidup kami, dan juga hamba-Mu Pastor Daud. Tuhan, terima kasih kalau Engkau berikan kepada hamba-Mu Tuhan Yesus pengertian ilahi dan seperti apa yang ada di dalam hati-Mu. Pastor Daud bisa Bapa menyampaikannya oleh karena pengurapan daripada Roh Kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, semua yang kami dengarkan kami kembalikan untuk hormat pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan ya. Kita kembali mendengarkan firman-Nya, dan setelah kemarin tidak live ya karena ya 2 minggu berturut-turut ya non-stop. Jadi Pastor Daud ambil untuk rest lah kemarin dan tidak mengadakan live. Oke, tidak apa-apa ya, yang harusnya pengajaran ini untuk kemarin tapi hari ini kita dengarkan. Oke ya, berarti hampir 2 minggu sudah ya pelajaran. Kalau disebutkan part-partnya berarti sudah mungkin part yang ke-14 atau ke-13 gitu ya, tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ya. 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dan juga minyak di dalam buli-buli Bapak Ibu sebagai persiapan. Kemudian ada 5 gadis yang tetap membawa pelita tetapi tidak ada minyaknya. Dan kita sudah belajar Bapak Ibu ya, ternyata minyak itu keluarnya adanya itu dari Roh Kudus ya. Nah, jadi ada banyak orang membawa pelita tetapi tidak memiliki minyak Bapak Ibu. Itu bukan minyak sayur, bukan minyak pertalite, itu bukan minyak bensin, bukan minyak tanah, tapi itu minyak daripada Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi minyak itu hanya bisa didapatkan lewat Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nah, kita sudah belajar juga ya bagaimana minyak itu mengalir tidak akan pernah berhenti, karena minyak itu ketika kita beriman lewat pelita itu yang adalah firman Allah, ketika kita beriman kepadanya, maka pada saat itu juga minyak itu terus mengalir dan tidak akan pernah berhenti. Minyak itu melambangkan urapan daripada Roh Kudus. Nah, kita sudah tahu ya bagaimana juga seorang janda dengan Nabi Elisa ya, ketika dia dengan minyaknya itu ya, kita tahu minyak itu sedikit Bapak Ibu ya, tetapi karena imannya itu tadi, amin, karena dia percaya dengan perkataan Nabi, itu termasuk firman juga. Ketika dia percaya kepada firman, lalu ketika dia hidupi firman itu, apa yang disampaikan Nabi itu, lalu dia menuangkannya, dan minyak itu pun tidak akan pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Oke, ya. Nah, jadi kita tahu Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan itulah kita bertumbuh. Amin. Kemudian roh yang di dalam kita ini lewat firman Tuhan itu, dia akan menuntun dan membimbing kita seperti apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dari sinilah kita mengerti bahwa banyak orang-orang ya yang hidup semau-maunya dan tidak mengikuti tuntunan seperti apa yang Tuhan perintahkan, makanya mereka itu gagal. Dipastikan gagal Bapak Ibu. Ya, keberhasilan untuk hidup di dalam Tuhan tidak diukur dari materi, tidak Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, keberhasilan untuk hidup di dalam Tuhan sesuai dengan rencananya tidak diukur dari materi. Karena orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun ya, kalau mau dihitung dari materi ya, itu semuanya terpenuhi. Tetapi banyak kehidupan mereka yang hancur-hancuran dan tidak sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, kita ini mau mengikuti rencana Allah di dalam hidup kita, melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Karena kita harus aminkan bahwa kita ada di dalam dunia ini bukan mau-maunya kita. Amin. Kita lahir dari suku yang berbeda, kita lahir dari bangsa yang berbeda, kita lahir dengan waktu yang berbeda. Itu semuanya adalah rencana Tuhan, bukan rencana manusia, bukan rencana papa mama kita, bukan rencana orang tua juga Bapak Ibu. Sebab ada banyak orang tua berencana setelah menikah punya anak, ternyata 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak keluar-keluar juga anak itu. Ya, jadi bukan rencana orang tua, tapi rencana Tuhan. Dari situ kita tahu. Amin. Ya. Jadi semua hadirnya kita ini semuanya karena waktunya Tuhan, rencananya Tuhan. Jadi ketika kita sudah
Mengerti hal ini, jadi kita paham bahwa firman yang diberikannya kepada kita itu adalah panduan, tuntunan, ya, pedoman buat kita untuk menemukan kapasitas yang Allah taruh di kita sehingga kita mulai menikmati semua berkat-berkat Tuhan itu. Amin. Jadi dari situ kita tahu Bapak Ibu, dan juga setelah kita mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, rohnya Dia, maka roh itu akan membawa kita juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan roh itu berbuah-buah yang membuat kita Bapak Ibu melepaskan kedagingan kita. Nah, inilah hebatnya ya, inilah untungnya kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebenarnya kita beruntung Bapak Ibu. Rumah tangga beruntung, istri-istri beruntung, ya, suami-suami beruntung kalau ya kehidupan kita ini benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan abaikan. Ingat baik-baik Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Tuhan sudah berikan juga firman-Nya, maka kita harus berjalan ke arah sana Bapak Ibu, sehingga kita ini semakin disempurnakan. Ya, suami-suami pun akan berubah, bertobat, dan kemudian menjadi segambar dengan Yesus. Istri-istri juga bertobat, dipulihkan, kemudian berubah menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Anak-anak juga begitu, mereka bertobat, berubah, dan menjadi segambar dengan Yesus. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Amin. Kalau boleh sih benar, ya, suami-suami diselamatkan, istri-istri diselamatkan, anak-anak juga diselamatkan oleh Tuhan. Dipulihkan keadaan mereka. Nah, bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami banyak pergumulan, maka belum ada waktu terlambat. Ya, bangkit. Amin. Bahwa di dalam kita ini Tuhan berikan kemampuan-kemampuan ilahi. Haleluya. Jadi fokusnya bukan hanya saja ya tentang materi, tidak Bapak Ibu. Tuhan mau kita ini hidup bahagia, damai sejahtera, sehat, panjang umur. Amin. Nah, itu yang dicari-cari oleh dunia. Makanya orang-orang yang hidup dalam dunia dengan segala macam cara, amin, mereka lakukan, mereka pikir dengan memiliki semuanya itu yang saya sebutkan tadi, harta benda, kekayaan, kehormatan itu mereka berbahagia. Tidak bisa. Itu sama seperti, amin, dokter boleh mengobati, dokter boleh kasih obat, dokter boleh melakukan pembedahan, operasi, amin, penyakit boleh diangkat, tapi yang menjamin kesembuhan itu Tuhan. Amin. Dokter nggak pernah ada satu orang pun berani memberikan dan menjamin kesembuhan, nggak ada Bapak Ibu. Bahkan ada dokter yang sudah berpengalaman sekalipun dan nggak pernah gagal pekerjaannya, tapi kalau ditanya sama pasiennya, dokter apakah saya pasti sembuh? Dokternya bilang berdoalah. Dokter sekalipun dia sudah berpengalaman, dokter spesialis, dokter ahli, amin, ketika ditanya sama pasiennya, dokter apakah saya pasti sembuh? Tidak berani jamin. Karena yang memberikan kesembuhan itu pastilah Allah, Tuhan. Amin. Nah, begitu juga Bapak Ibu, ya, mengenai yang saya katakan tadi. Kalau untuk kesembuhan, kesehatan itu miliknya Tuhan. Begitu juga kebahagiaan, damai sejahtera itu milik Tuhan. Dunia boleh punya apa? Ya, manusia bisa kejar dengan ambisinya, memenuhi target yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi kalau untuk bahagia, damai sejahtera, nggak akan ada yang bisa kasih. Uang banyak pun nggak akan bisa menjamin yang namanya bahagia dan damai sejahtera. Nggak bisa. Jabatan tinggi pun, ketenaran pun tidak bisa memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera. Tidak bisa, karena itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Amin. Haleluya. Serius Bapak Ibu. Disinilah hikmat Allah itu. Sengaja memang itu milik Tuhan. Artinya kalau mau damai sejahtera, kalau mau sehat, maka kita harus pergi kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, kalau kita mau damai sejahtera, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau sehat, kita harus pergi kepada Tuhan. Nggak bisa ke tempat lain, nggak bisa. Harus kepada Tuhan. Jadi Tuhan sengaja memang itu miliknya Dia. Jadi mau nggak mau manusia ini satu kali waktu harus pergi kepada Tuhan. Amin.
Harus kembali kepada Tuhan karena itu miliknya Dia. Dunia cuma hanya bisa janji, bisa kasih yang namanya kebahagiaan, tapi kebahagiaan 1 hari, 2 harinya sudah enggak. Tapi kalau di dalam Tuhan itu kekal, Bapak Ibu. Bahkan di tengah-tengah kita lagi menderita pun kebahagiaan itu bisa Tuhan kasih. Bahkan di tengah-tengah kita lagi sakit parah pun Tuhan bisa kasih kebahagiaan. Karena memang kebahagiaan itu milik Dia. Amin. Nah kalau dunia nggak bisa kasih Bapak Ibu. Jadi memang disitulah hebatnya Tuhan. Ya, bahwa umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian itu adanya daripada Tuhan. Jadi semua orang harus kembali kepadanya. Maka katakanlah kepada suami-suamimu, jangan terlalu ambisi, ya, rem sedikit, carilah Tuhan biar engkau bahagia. Katakan seperti itu. Buat apa kamu punya mobil mewah? Katakan suamimu. Buat apa kamu punya tabungan deposito banyak? Katakan sama suamimu. Kalau engkau tidak bahagia percuma. Amin. Tapi istri-istri yang ngomong begitu harus praktik dulu. Harus menahan daging dulu. Galatia 1, Galatia 5 ayat 1 sampai 16 itu. Ya, perbuatan-perbuatan daging semuanya itu dikikis. Baru istri bisa ngomong begitu sama suami. Jangan istri nggak bertobat juga ngomong begitu. Suaminya bilang, ketawa suamimu, ah kau macam-macam aja, kau juga lebih parah dari aku, katanya begitu. Amin. Haleluya. Ya, jangan. Jadi istri-istri harus mengalami terobosan dulu, baca firman dulu, ya harus mulai berubah dulu. Baru bisa berkata seperti itu, suamiku jangan terlalu ambisi. Ya, dunia ini nggak akan pernah ujung-ujungnya, nggak pernah ada ujungnya. Dunia ini nggak akan pernah puas. Sampai sudah 1 lemari pun uang, harta benda, emas, perak dan itu tetap kurang. Manusia itu akhirnya jadi budak. Dari ukuran manusia secara sosial, kita ini memang orang yang bisa dikatakan kaya, tapi secara roh, secara psikologis kita itu jadi budak terus bekerja banting tulang, ya, pagi, siang, malam, tengah malam, tidurnya cuma sedikit, pagi bangun lagi, terus begitu. Kita pikir kita sudah jadi hebat, orang kaya, punya banyak segala harta, tapi di alam roh itu kita nggak sadar kita sedang diperbudak dengan dunia ini. Amin. Dan kita pikir kita sudah berbahagia, padahal kita ini orang yang paling sengsara. Amin. Katakan kepada suamimu, remlah sedikit, rem aja. Amin. Kembali dulu kepada Tuhan biar engkau berbahagia. Apapun yang kau dapatkan itu engkau bisa mengucap syukur. Dan di dalam ucapan syukur itulah terletak damai sejahtera. Haleluya. Katakan Bapak Ibu. Dengan demikian istri diselamatkan, suami diselamatkan, dan juga nanti anak-anak juga diselamatkan. Kita belajar Bapak Ibu, ya. Jadi manfaat dengan belajar merenungkan firman Tuhan itu, kita jadi tenang Bapak Ibu menghadapi situasi. Tenang dia. Haleluya. Damai dia Bapak Ibu. Terpelihara hidup kita, itulah kebahagiaan. Orang-orang sampai ke ujung bumi mencari kebahagiaan. Orang-orang sampai ke planet cari kebahagiaan. Enggak dapat. Adanya di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita tahu mengucap syukur. Ketika kita tahu menyenangkan hati Tuhan. Dengan segala keberadaan kita. Puji syukur kalau kita lagi diberkati Tuhan. Kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita bisa masuk dalam hadiratnya. Wow, lebih luar biasa lagi. Amin. Biar kita terluput Bapak Ibu. Ayo kita belajar dulu ya dari Matius pasal 24. Ya, Matius pasal yang ke-24 ayat 45. Ya, hampir sama sebenarnya dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tapi memang di Matius 24, 25 ini rata-rata memang menceritakan tentang kondisi akhir zaman. Amin. Ya memang kita sekarang sudah ada di akhir zaman Bapak Ibu. Kita sekarang memang sudah posisi di ujung dari zaman ini. Cepat atau lambat, banyak peristiwa-peristiwa yang menakutkan pasti terjadi. Pasti Bapak Ibu. Ya, menjelangnya datangnya Tuhan kedua kali, pastilah. Tetapi kalau untuk kiamat, amin, itu tidak harus jadi Bapak Ibu. Datangnya Yesus itu, amin, di kerajaan 1000 tahun, nanti ada langit yang baru, bumi yang baru. Nanti masih di ujung sana nanti ya, baru bumi ini dihancurkan,
Masih panjang lagi Bapak Ibu. Tapi Yesus datang kedua kali ini kita harus siap-siap. Haleluya. Ya, karena antikris benar-benar nanti ketika dunia ini dikuasai sama antikris. Selama 3,5 tahun itu memang seluruh dunia itu semuanya sudah dikontrol sama antikris. Jadi kita harus siap-siap Bapak Ibu untuk menuju ke kerajaan 1000 tahun. Dari kerajaan 1000 tahun itu kita masuk ke langit yang baru, bumi yang baru. Haleluya. Oke, ya, kita baca judulnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, jadi jelas dikombinkan aja, disamakan, disetarakan aja. Bahwa hamba yang setia ini adalah 5 gadis yang bijaksana. Hamba yang jahat ini adalah 5 gadis yang bodoh. Amin. Bayangkan. Ternyata dalam perumpamaan 10 gadis itu, yang 5 itu justru ya dia jahat. Ya, jahat itu tidak menghormati firman Allah, tidak menghormati firman Tuhan, tidak mau tunduk dalam otoritasnya Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Ayat yang ke-45, kita perhatikan Alkitabnya ya. Judulnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. Artinya Bapak Ibu, ya, anak-anak Tuhan atau hamba-hambanya Tuhan atau 5 gadis yang bijaksana itu sampai Tuhan Yesus datang dia masih melayani Tuhan. Ya, dikatakan di sini saya baca ulang ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, kalau kita tidak berbuah Bapak Ibu, amin. Kalau kita tidak ada di dalam kita ini roh Allah dan tidak bertumbuh, nggak mungkin kita bisa lakukan ini. Nggak mungkin kita bisa setia. Nggak mungkin kita bisa Bapak Ibu bayar harga. Nggak akan bisa. Hanya roh yang di dalam kita yang memampukan kita untuk tetap setia, bertekun di dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja, ya ingat ya, melayani Tuhan itu bukan hanya di dalam gereja. Jangan sampai Bapak Ibu membatasi hikmat Roh Kudus ini. Saya kan nggak melayani di gereja, pastor. Saya ini tidak termaksud diakonia para diaken. Saya tidak termasuk juga. Saya juga tidak termasuk di antara para penatua majelis. Saya mau bilang itu jabatan organisasi Bapak Ibu. Amin. Bukan itu melayani Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu salah untuk menafsirkannya. Kalau itu melayani Tuhan, berarti semua orang harus masuk dalam majelis. Semua orang harus masuk menjadi penatua. Semua orang harus masuk ya menjadi diaken-diaken. Bukan itu namanya melayani organisasi. Melayani yang namanya denominasi. Tapi yang namanya melayani Tuhan, amin, bisa di dalam denominasi itu, bisa di dalam organisasi itu, bisa juga di luar. Justru seharusnya lebih banyak melayani Tuhan itu di luar Bapak Ibu. Kalau melayani di dalam gereja, di dalam organisasi, itu paling cuma hari Minggu. Kalaupun ada besok Rabunya atau Kamisnya, itu seperti pelatihan, ya, seperti belajar, atau mungkin seperti ada persekutuan kecil lah gitu ya. Kalau untuk dari gereja-gereja lama itu ya ada yang namanya sermon gitu ya, ada yang namanya latihan kor gitu ya, kor ina, kor ama dan segala-galanya. Tapi yang namanya melayani Tuhan itu Bapak Ibu setiap waktu. Karena Yesus itu akan datang kedua kali, dia bukan pada hari Minggu saja, bukan juga pada hari Sabtu nanti, tapi bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggunya juga iya. Artinya dari semua hari-hari itu kita harus melayani Tuhan. Karena jelas dikatakan,
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya, jadi melayani itu juga bukan pada pagi hari saja seperti yang dilakukan gereja. Bukan hanya pada sore hari saja juga, tapi bisa tengah malam. Kita sudah belajar 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh, itu ternyata tuannya itu datang tengah malam. Kalau ini berbicara tentang organisasi mana yang bikin pelayanan tengah malam? Tapi cuman hanya orang yang benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dimanapun dia berada, di hari apapun itu, di jam berapapun itu, dia tetap berjaga-jaga, dia tetap melayani Tuhan. Bagaimana cara melayani Tuhan, Pastor? Berdoa, memuji Tuhan. Amin. Dalam sikap hati yang berkenan terus, bersekutu, membaca firman-Nya, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi jangan sampai kebablasan kita. Karena bisa saja Tuhan itu datang memang tengah malam ketika kita lagi terlelap, lagi capek, Bapak Ibu. Amin. Dan kita nggak berjaga-jaga. Jadi buat istri-istri, belajarlah untuk bersekutu terus dengan Tuhan sambil bekerja, memuji Tuhan, bersekutu. Kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu, tiba-tiba dia datang, shalom katanya gitu kan. Wis, haleluya. Kita nggak tahu. Suami-suami juga ketika bekerja, ya jangan lupa memuji Tuhan. Kalau ada waktu sedikit berdoa, nggak apa-apa kan? Ya kan, lipatkan tangan begini di atas meja. Kalau dia orang kantoran, tenang aja, tutup mata. Sekalipun orang-orang sebelah lihat, ambil waktu berdoa 1 menit. Terima kasih Tuhan, kerja lagi, ya kan? Nanti kalau lagi jam istirahat siang, baca kayak gitu renungan harian. Ya kan, ada firman, syukur-syukur kalau berani buka Alkitab di kantor, buka aja, orang namanya jam istirahat kan. Orang-orang kalau profesional itu Bapak Ibu, kalau memang dia bekerja, dia punya posisi, sebenarnya dia punya otoritas, gak ada yang berani larang. Letakin aja Alkitab di meja, kerja profesional Bapak Ibu. Tapi jam istirahat ambil Alkitabmu, baca aja. Sekalipun ada teman-teman lewat-lewat, tenang aja Bapak Ibu. Harusnya kita seperti itu, jangan takut, itu sama saja dengan melayani Tuhan. Amin. Itu kalau orang yang kerja di profesional, di perkantoran, ya dia pejabat apapun itu. Atau mungkin kalau dia lagi di proyek, ya kan, lagi istirahat, di ponselmu ada, jangan ya kan scroll TikTok terus, kali-kali baca gitu loh firman Tuhan, cari tahu suaranya. Ya kan, Tuhan tadi ngomong apa hari ini, dengerin gitu kan. Orang-orang lagi asik-asik lihat medsos, kita lihat Alkitab Bapak Ibu. Puji Tuhan, amin. Ya kan, renungkan sebentar doa. Wih, keren banget Bapak Ibu. Pastilah orang-orang yang terkoneksi dengan firman Tuhan itu hatinya terpelihara. Jiwanya terpelihara. Amin. Rohnya terpelihara. Bahkan dengan cara seperti itu kita telah mengundang hadirat Tuhan untuk menyertai dan menjaga kita. Ya, tapi jarang yang melakukan itu, Pastor. Saya dulu lakukan itu. Nah, kalau dibilang jarang saya nggak tahu lah, karena nggak pernah dengar nasihat ini sih. Kalau dengar nasihat ini mungkin dibilang, iya benar juga ya Pastor ya. Iya benar juga ya. Haleluya. Amin. Baca Alkitab itu kalau kita lagi bekerja nggak mesti sampai berjam-jam kok. 10 menit aja, 10 menit, 1 perikop selesai kan. 10 menit. Amin. Istirahat siang kan setengah jam. Bahkan 1 jam dari jam 12 sampai jam 1. 1 jam loh istirahat itu. Ambil aja 10 menit. Ya kan, kalau kita mau benar-benar disiplin waktu, kita hitung-hitungan waktu, kita siapkan waktu untuk Tuhan 10 menit aja satu hari di kantor. Sebenarnya oke, 10 menit. Habis itu ya buka medsos juga nggak apa-apa. Habis itu mau istirahat sebentar begini pun orang kantor, karena kan pastor dulu pernah ngantor Bapak Ibu. Jadi kalau udah makan siang 15 menit masuk lagi, menunggu nanti mulai lagi jam 1, saya tiduran. Semua orang tiduran di kantor. Ya tiduran Bapak Ibu. Kalau dia masih menerusin ngobrol-ngobrol silakan ya, manfaatin aja tidurin ya kan. Lumayan 15 menit bisa tutup mata. Aman Bapak Ibu, terus lagi kerjanya. Bisa jadi nanti overtime-nya sampai jam 8 malam. Lumayan kan, ada tenaga.
Nah, jadi kita yang ngatur waktu, Bapak Ibu. Ya, kita yang memanage waktu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada alasan. Apalagi ibu-ibu yang di rumah. Amin. Luangkan waktu untuk baca firman. Bersekutu dengan Tuhan. Jangan nonton film Korea terus. Karena sekarang nonton film Korea kan dapat duit katanya. Ada aja aplikasi ini ya. Disuruhnya nonton, kita dipancingnya Bapak Ibu ada duitnya katanya. Aduh, inilah orang nih ya. Jadi waktunya itu tersisa Bapak Ibu. Amin ya. Oke, kita teruskan ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Nah, ini bicara orang-orang yang hamba-hamba atau orang-orang yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Ya. Justru dia malah tertarik dengan kehidupan-kehidupan daging. Dia tidak tahu bahwa waktu itu nggak bisa diperpanjang. Kalau kita jadi orang benar dikasih waktu, ya kan, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, sama. Orang-orang jahat juga sama. Jangan sampai nanti begitu sudah kena, ya, karena banyak hamba-hamba yang jahat, barulah dia cari Tuhan. Makanya banyak orang bilang begini, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Karena dia mabuk terus. Mabuk, udah mabuk alkohol, mabuk juga dalam bekerja. Padahal Tuhan itu tahu, Tuhan itu baik. Dengar baik-baik ya. Ketika kita disuruhnya baca firman pun, itu bukan serta-merta bahwa kita itu terikat dengan Alkitab, bukan. Tapi coba camkan baik-baik. Ketika kita manfaatkan 10 menit saja baca firman, amin, jantung kita itu tenang Bapak Ibu. Pikiran kita tadi yang banyak sekali hitung-hitungan di kantor, ya, banyak lemburan yang mau diselesaikan. Begitu kita baca firman Tuhan, itu otak kita bisa rest time dia sebentar. Set. Ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan itu dia tubuh kita itu langsung ya ke titik nol lagi dia Bapak Ibu. Sepenat-penatnya kita, secapek-capeknya kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan membaca firman Tuhan itu, disitulah rest time itu Bapak Ibu, waktu istirahat yang sesungguhnya. Maka tubuh kita ini, jantung kita pun sehat, napas kita pun sehat, pikiran kita yang tadinya sudah stres depresi dengan banyak pekerjaan yang belum selesai itu, dia tenang lagi Bapak Ibu untuk memulai berikutnya. Tapi beda dengan orang yang tidak mau beristirahat dalam hadirat Tuhan, memaksa pikirannya terus berpikir, amin, dengan kehidupan yang gak jelas. Maka jangan heran jantungnya kelelahan, ya, pikirannya kelelahan. Kalau udah jantung kelelahan, pikiran kelelahan, paru-paru kelelahan, itu orang yang akhirnya sering kena asam lambung, anxiety, kecemasan, ketakutan, karena saraf di kepalanya itu Bapak Ibu tadinya kan udah kencang sekali itu, putus. Harusnya saraf itu kan, pikiran kita itu kalau dia udah tegang Bapak Ibu, harus direskan Bapak Ibu biar dia lemas. Tapi ini enggak dipaksa terus begitu. Banyak yang putus Bapak Ibu. Nah, mungkin bahasa putus itu kalau dilihat secara medis ya, mana yang putus Pak Pendeta, ya kan? Tapi kata putus itu membuat semua tubuh kita itu tegang Bapak Ibu. Nah, begitu tegangnya sakitlah kita. Jangan nanti kalau giliran sakit baru kita bilang, Tuhan sembuhkan saya Tuhan. Kalau aku sembuh nanti Tuhan, aku mau bersaksi Tuhan. Aku mau rajin ke gereja, aku mau rajin baca firman. Padahal, amin, Tuhan itu tahu kamu sudah capek nak. Makanya firman Tuhan bilang begini, ya, 6 hari lamanya engkau bekerja. Semuanya bekerja, pembantu-pembantu di rumah bekerja, hewan-hewanmu bekerja. Tapi pada hari yang ke-7, baiklah engkau beristirahat kata Tuhan, sebab itu adalah sabat bagiku. Dalam istirahat maksudnya Tuhan itu berdiam di dalam hadirat Tuhan. Itulah yang disebut hari Sabat,
umat Tuhan itu datang, amin, mengucap syukur. Dan Yesus berkata bahwa aku ini anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya di dalam Sabatnya Tuhan itu kita bisa berdiam tenang dalam hadiratnya, dan dialah yang memberkati Bapak Ibu. Nah Tuhan tahu kita ini udah capek bekerja selama 6 hari. Hari ke-7 itu disuruh Tuhan kita beristirahat. Untuk apa? Agar nanti besoknya hari pertama lagi kita bisa lanjutkan dengan kegairahan yang baru. Nah Tuhan sudah bikin sirkulasinya, circle-nya itu baik, tapi manusia ini kebablasan. 6 hari sudah capek bekerja, tapi hari ke-7 dia pakai lagi. Akhirnya nggak ada lagi hari yang pertama, hari yang ke-8, 9 terus begitu. Karena dia nggak sempat rest, nggak sempat masuk ke titik nol. Kalau orang yang beristirahat dalam hadirat Tuhan, dia kan kembali ke titik nol kan, dia rest. Lalu dia mulai lagi hari yang pertama, segar gitu loh. Kalau orang nggak memanfaatkan hari yang ke-7 itu, bersabat dengan Tuhan, rest time in spirit, beristirahat dalam roh, maka dia hari ke-6, hari ke-7 jadi hari ke-8. Nggak ada hari yang ke-1 lagi, karena dia belum istirahat. Jadi terus tegang hidupnya itu Bapak Ibu. Jangan heran orang-orang yang model begini ini banyak kena penyakit. Karena tubuhnya itu dipaksa terus, nggak pernah mau beristirahat dalam hadirat Tuhan. Amin. Nah sebenarnya ini hikmat Allah Bapak Ibu. Kita disuruhnya beristirahat sebenarnya bukan tidak melakukan aktivitas sama sekali, tapi di dalam hadirat Tuhan kita menikmati keteduhan itu. Maka tadi yang semua beban-beban berat itu semuanya ya dinolkan kembali. Tuhan memberkati kita, sebab Tuhan itu suka. Aku akan memberkati engkau. Ya, aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan Yesus itu baik. Jadi disuruhnya kita seakan-akan kita beribadah kepadanya, disuruhnya kita seakan-akan datang kepadanya memuji Tuhan, tapi maksud Tuhan itu biar kau istirahat anakku, istirahat. Itu loh caranya Tuhan. Sama juga begini ya, ini hikmat Tuhan jadi kemana-mana ini. Ya ini sebenarnya sudah sering saya katakan, tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengarkannya jadi pengetahuan yang baru. Sama juga begini, bahwa segala sesuatunya itu Tuhan jadikan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dari zaman dulu itu Allah tidak mengizinkan kita, bahkan imam-imamnya waktu itu dari imam Musa ya, yang ada di bait Allah kemudian digantikan ke imam Eli Bapak Ibu ya. Mereka itu kalau lagi menyembeli korban, mereka nggak diizinkan makan darahnya, mereka nggak diizinkan makan lemak-lemaknya. Bahkan Allah berkata lemak-lemak itu adalah bagianku, bakarlah dia, sebab itu adalah kesukaanku kata Tuhan, lemak-lemak itu. Kalau mau dipikir-pikir, Allah itu sejak kapan mau makan lemak? Kan nggak ada Allah makan lemak. Bagaimana cara Allah memakan lemak itu? Sebab itu katanya adalah asap lemak itu yang dibakar itu adalah satu kesukaanku kata Tuhan. Sejak kapan Allah itu makan lemak? Sejak kapan pula Allah itu makan asap? Enggak ada Bapak Ibu. Tapi Tuhan bikin seperti itu konsepnya agar dari imam sampai orang-orang yang memakan daging kurban itu ya tidak memakan lemak itu. Karena lemak itu berbahaya bagi manusia. Tuhan sudah tahu larangan bagi tubuh manusia ini, yaitu ini pantangannya, jangan makan lemak. Sama seperti pabrikan mobil kendaraan yang baru dirilis, baru diproduksi, baru dikeluarkan, pasti ada larangan-larangannya. Contohnya ganti oli, jangan kebablasan, 4.000, 5.000 kilometer harus ganti. Jangan juga sampai kering, radiator harus isi terus, biar mobilnya adem. Ada peraturan-peraturannya supaya apa? Mobil itu biar sehat, lancar, panjang umur, dipakai jarak jauh juga aman. Jangan beli mobil baru, dari baru sampai bertahun-tahun oli nggak pernah diganti, sekalipun masih ada olinya di dalam, rusak. Ya.
Jangan juga air radiator nggak pernah diperiksa, karena waktu panas dia kan air itu kan menguap, lama-lama juga berkurang, harus ditambahkan. Jadi ada aturan-peraturannya biar mobil itu sehat. Dan Tuhan juga bikin peraturan-peraturan bagi kita agar kita ini sehat. Sengaja dia buat minyak itu, darah itu jangan dimakan. Itu kesukaan bagiku katanya. Tapi datang manusia ini kok Tuhan suka. Kalau Tuhan suka berarti enak katanya. Gara-gara Tuhan suka, wah kita coba aja dulu. Banyak sekali orang coba makan lemak itu Bapak Ibu. Iya betul, 1 kali nggak masalah, 2 kali nggak masalah, ratusan kali nggak masalah. Tapi kan perlahan-lahan pembuluh darahmu itu tersumbat. Makanya jangan heran orang kalau sudah ada hipertensi, ada asam urat, amin. Begitu dia makan lemak-lemak itu kan minyak, langsung lehernya tegang. Jangan heran juga banyak pendeta dijamu dengan daging-daging begitu, sekalipun katanya sudah didoakan dalam nama Yesus, begitu makan dalam pesta itu, pulang ke rumah stroke. Nggak nyampe Bapak Ibu seminggu, langsung rest in peace. Amin. Jangan heran banyak pendeta-pendeta yang nggak bisa menguasai mulutnya, lidahnya, bahkan nggak mengerti firman Tuhan ini, bahkan mencoba melanggar. Ya jelas aja itu bukan salahnya Tuhan. Kok aku pendeta sakit Tuhan? Kok aku pendeta ini kok kena stroke Tuhan? Kok aku pendeta ini kena darah tinggi Tuhan? Ya karena apa yang dilarang Tuhan itu kita tabrak Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus itu baik. Jangan ya minyak itu bawalah di mezbah pembakaran katanya. Amin. Bakarlah bagiku di sana, sebab aku menyukai asap yang berbau lemak itu. Tuhan menghindarkan kita Bapak Ibu jangan makan itu. Amin. Karena tubuh kita ini sudah bisa memproduksi lemak sendiri. Apalagi kalau langsung dimasukkan lemak Bapak Ibu, maka perut kita itu menyerap langsung lemak-lemak itu larinya ke darah. Terjadilah pengentalan darah. Muncullah hipertensi. Dari hipertensi itu plak-plaknya banyak, tersumbat pembuluh darah, pecah pembuluh darahnya. Stroke, langsung meninggal dunia. Haleluya. Amin. Jadi sebenarnya ini kalau kita diajari Tuhan ya menjadi hamba-hamba yang bijaksana, yang melayani, sebenarnya itu juga triknya Tuhan Bapak Ibu. Triknya Tuhan biar kita ini berbahagia, sehat, panjang umur. Amin. Ada upah-upah orang benar yang terjadi dalam hidup kita ini. Di samping kita tidak mewariskan kutuk dosa kepada anak-anak kita. Amin. Kita juga sehat jasmani dan rohani. Anak-anak kita juga sehat. Rumah tangga kita juga sehat, yang seperti tercatat di Mazmur 128. Barometer, amin, barometer orang yang bersekutu dengan Tuhan, yang hidup menurut petunjuk Tuhan. Masih ingat Mazmur 128, yang hidupnya mengikuti petunjuk Tuhan, maka barometernya adalah istrinya itu pasti menjadi pokok anggur yang subur. Itu barometernya. Kalau rumah tangga itu, amin, setiap orang yang di dalamnya mengikuti petunjuk Tuhan. Apa itu petunjuk Tuhan? Firman Tuhan, pedoman Tuhan, itu dia. Maka keluarga yang menghidupi itu barometernya, anak-anaknya seperti pohon zaitun di sekeliling mejanya. Keren kan? Jadi keluarganya semuanya diberkati, diurapi Tuhan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau orang tua nggak pernah benar, suami nggak benar, istri nggak benar, jangan heran. Mungkin sekarang engkau berpikir nggak ada itu pastor, akibatnya nanti Bapak Ibu. Kalau dosa itu sudah berbuah, barulah nanti kau tahu. Roh aja bisa berbuah, kita tekun terus di dalam roh, dia pasti berbuah. Apalagi dosa. Kalau kita tekun terus dalam dosa, berbuah, barulah kita menyesal seumur hidup. Nggak bisa dirubah Bapak Ibu, nggak bisa dirubah. Kalau roh aja, roh kebenaran itu bisa berbuah. Kita sudah belajar 9 rasa, satu roh itu 9 rasa. Maka dosa juga, kejahatan itu bisa berbuah Bapak Ibu. Jadi sekarang tinggal pilih. Mau rohnya yang berbuah atau kejahatan dan dosanya yang berbuah.
Amin. Itu dia Bapak Ibu. Ya, jadi ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Itulah buah kejahatan tadi. Amin. Kedatangan Tuhan itu kan bisa jadi juga seperti peringatan. Waktunya akan tiba. Amin. Orang-orang benar waktunya akan tiba, harinya Tuhan akan tiba. Hidup mereka itu diberkati. Melihat anak-anaknya diberkati. Maka orang-orang jahat juga waktunya akan tiba. Amin. Ketika waktunya sudah akan tiba, barulah nangis Bombay. Kalau sudah langsung kejadian, itu tidak seperti kita bisa membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Nggak bisa. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai. Amin ya. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu dia. Amin. Kalau sudah buah kejahatan, buah dosa itu berbuah, alamak, menangis Bapak Ibu. Untuk tubuh jiwa roh kita aja udah menangis. Kemudian kita lihat lagi pasangan kita, hancur-hancuran. Anak-anak kita juga seperti nggak ada harapan. Ngerinya Bapak Ibu. Ngeri. Amin. Jangan sampai seperti itu, mumpung masih ada waktu. Atau mungkin Bapak Ibu bilang, ya, kutuk itu belum tiba. Karena kan sudah kita belajar juga. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Nah, mumpung Bapak Ibu, ya, ini masih mumpung karena Tuhan masih memberikan kesabarannya. Kita minta ampun, cabut semuanya, rebut semuanya Bapak Ibu. Semua kata-kata, ya, orang yang nggak bertobat itu kan begitu kan. Tadi dikatakan di sini, ya, memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Orang yang mabuk itu kan kata-katanya kan nggak pernah benar, ya kan, asal ceplos, ngawur, dosa, sumpah, mengutuki dan segala-galanya, itu orang mabuk. Sekalipun tidak mabuk anggur, tapi yang namanya mabuk itu namanya sama artinya dengan tidak bisa mengendalikan diri. Tidak ada penguasaan diri, itu orang mabuk. Lawan dari rasa buah roh itu Bapak Ibu. Maka ketika kita tersadar lewat pengajaran ini, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku cabut semua perkataanku Tuhan, semua sumpah serapah, kutuk-kutuk, aku cabut dalam nama Yesus. Mampukan aku oleh kuasa darah Yesus, aku cabut Tuhan, aku menyesalinya. Amin. Maka orang-orang tua di sini juga harus belajar mengakui dosa. Belajar mengakui dosa sebelum kutuk itu mendarat. Ingat, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ketika lepas dari mulut kita, dia itu menggema kemana-mana Bapak Ibu. Dan dia belum berhenti sampai kenyataan. Ngeri kan? Nggak akan berhenti dia sampai dia nempel di seseorang. Bisa nempel di orang tuamu karena engkau kutukin orang tuamu. Bisa nempel di istrimu, bisa nempel di suamimu, bisa nempel di anak-anakmu. Kita sudah belajarkan dari Yakobus pasal yang kelima. Mengenai sumpah dan doa untuk orang yang sakit. Kadangkala Bapak Ibu, orang yang mabuk, orang yang gak sadar itu, orang yang tidak ada penguasaan diri, suka mengeluarkan kata-kata sumpah. Tanpa sadar suami-suami nyumpahin istrinya dalam hatinya. Tanpa sadar suami-suami menyumpahi istrinya dalam hatinya. Ini kalau tidak ada firman. Kalau ada firman di dalam hatinya, sekalipun iblis coba dengan kekesalan itu, langsung firman itu berkata, stop, stop. Itu tidak baik. Langsung diberhentikan dengan Roh Kudus itu. Stop. Kalau nggak percaya buktikan.
Kalau Bapak Ibu lagi marah, ya kan? Entah karena satu hal, mungkin dengan siapa-siapa aja, marah, lalu mulai berpikir-pikir, mulai berputar-putar tuh ya, kesalnya itu nyumpahin dalam batin. Kalau engkau ada di dalam dirimu ada firman, pasti firman Tuhan tuh langsung blok. Stop, berhenti. Langsung kita sadar, Tuhan ampuni saya. Aku telah jahat, aku telah berbuat dosa. Aku nggak pantas Tuhan tadi berpikir seperti itu. Tuhan, aku cabut dalam nama Yesus. Itu orang yang bijaksana, Bapak Ibu. Amin. Itu orang yang bijaksana. Dia tahu mana yang nggak berkat, mana yang kutuk, dia tahu. Dia berhenti, cabut semuanya. Amin. Lihat kan, ngeri kan? Ayat 50-51, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Siapa yang tahu semua serapa-serapa yang keluar dari mulut kita itu akan kenyataan, itu waktunya Tuhan. Siapa yang tahu? Mumpung Tuhan belum datang, mumpung belum kejadian, sadar, bertobat, cabut semuanya yang gak berkenan itu. Menyesali Bapak Ibu. Biar hidupmu berbahagia. Biar keluargamu berbahagia. Anak-anakmu berbahagia semuanya. Cabut semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Coba kita lihat ya, satu perikop lagi kita belajar. Dari 1 Petrus Bapak Ibu, pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah memberkati Pastor Daud ya. Oke, terima kasih banyak buat Ibu Dince dan teman-teman semuanya yang sudah menuliskan di layar. Perhatikan ya. 1 Petrus pasal 4 ya, hidup orang Kristen. Lihat kan. Ini baru namanya Kristen. Kristen itu agama, benar. Kristen itu pengikut Kristus. Sekalipun ada orang yang datang ke gereja, itu belum tentu Kristen. Hati-hati. Ya, belum tentu Kristen. Tidak semua orang yang masuk di gereja itu Kristen. Orang beragama iya. Orang yang beragama iya. Tapi kalau untuk jadi orang Kristen nggak mudah. Karena Kristen itu pengikut Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi orang yang ikut Yesus, orang yang mengikut Kristus, haruslah dia juga menjadi orang yang diurapi. Karena seperti pribadi yang kita ikuti, yaitu Yesus Kristus yang diurapi, maka kita juga haruslah orang yang diurapi. Lambat laun kita pasti akan menjadi orang yang diurapi karena ketaatan dan penurutan kita dengan semua perintahnya. Pastilah kita menjadi orang yang diurapi karena junjungan kita adalah orang yang diurapi. Orang yang kudus, orang yang berkenan. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang kudus, orang yang diurapi, orang yang berkenan. Tapi tidak semua orang yang ada di dalam gereja itu orang Kristen yang sesungguhnya, tidak. Biar Bapak Ibu tahu. Amin. Terlihat dari mana, Pastor? Dari buah-buahnya. Kalau dia ada di dalam gereja tapi masih ada hujat menghujat di dalam mulutnya, itu bukan orang Kristen, orang beragama iya. Kalau masih ada caci maki, fitnah, cakap kotor di situ, itu bukan orang Kristen, orang beragama iya. Kalau masih dia suka yang namanya berbuat zina, dosa, selingkuh, nonton film-film kotor, film-film najis, itu bukan orang Kristen, orang beragama iya. Maka kalau kita menjadi orang yang beragama, kita masih juga lakukan dosa. Masih juga gemar melakukan dosa, masih suka bikin dosa, itu orang yang beragama. Jadi jangan heran Bapak Ibu, orang yang berbau agama itu masih bikin dosa. Betul, itu jelas itu.
Tapi kalau orang Kristen yang sejati, udah nggak bisa bikin dosa. Udah nggak bisa bikin dosa. Itu bedanya, kita beda kelas dengan orang yang menyebut dirinya beragama. Beda kelas, men. Beda kelas. Kenapa Yesus Kristus disebut diurapi? Sampai dia disalibkan mati, bukan karena dosanya. Dia tetap nggak ngelawan. Justru dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah Kristen. Makanya Kristen, gereja dibongkar, dibakar, dilarang, bahkan anak sekolah dibully sampai mati. Orang Kristen tetap cuman punya kata-kata, ampunilah mereka Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Kristen. Kalau seandainya orang beragama, perang salib. Zaman dulu yang berbau salib itu perang juga, bunuh-membunuh. Yes, karena agama. Tapi Kristen, Kristus tidak pernah, Bapak Ibu. Itu bedanya, beda level kawan, beda level. Ingat nih, dengar, beda level. Kristen itu udah high class. Disesah, disiksa pun dia nggak akan ngelawan. Tetap di mulutnya ada kata-kata, ampuni dia Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kalau tidak, Sang Mesias itu tidak akan berkenan dengan kita. Itu Kristen. Beda kelas kita kan? Beda kelas. Katakan kepada orang-orang di sebelahmu, wow, beda kelas kawan. Kristen itu beda kelas. Amin. Mengasihi, mengampuni. Tapi kalau yang orang yang beragama, sekalipun dia ada di dalam gereja, wow, ambil pisau, ambil pedang. Makanya Petrus, ketika Yesus ditangkap Bapak Ibu, dia marah, dia ambil pisau, dia sikat lehernya salah satu orang-orang Yahudi itu sampai putus kupingnya. Itu agama Bapak Ibu. Tapi Yesus bilang apa? Petrus, sarungkan pisaumu itu. Yesus tidak main senjata. Jadi beda kalau orang agama itu masih bikin dosa. Orang yang beragama itu belum dekat dengan Tuhan. Tapi kalau Kristen, pengikut Kristus, beda. Oke, ayat yang ke-7. Jadi biar tahu ya, orang-orang di luar sana itu harus bisa membedakan mana yang benar-benar agama Kristen, mana yang agama. Kristen itu beda kelas kawan katanya, mantap. Ya gitu dong. Ayo coba tuliskan dulu teman-teman, biar orang-orang yang di luar sana menonton chattingannya teman-teman. Kristen itu beda kelas kawan, katakan. Haleluya. Biar mereka tahu Bapak Ibu, Kristen itu beda kelas kawan. Ya kan? Karena pemahaman mereka itu cetek sekali Bapak Ibu, cetek. Dia tidak tahu arti Kristen. Makanya mereka itu mengklasifikasi, membeda-beda membuat batasan-batasan. Kristen itu artinya yang diurapi, Kristus, pengikut Kristus, Kristen. Jadi orang-orang yang mengikuti Kristus itu, mau agama apapun dia, kalau dia mengikut Kristus, haleluya. Amin. Sekali lagi, mau agama apapun dia, kalau dia pengikut Kristus, pasti orang yang diurapi. Sekalipun agamanya beda dengan kita, tapi kalau dia benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, Sang Juru Selamat, Sirotol Mustaqim, pasti berbeda kelasnya Bapak Ibu, berbeda kelasnya. Ya, karena dia meneladani Kristus. Itu Kristen. Kan saya sudah katakan, tidak semua orang yang di dalam gereja menjadi orang Kristen, enggak semua. Iya, Kristen itu beda kelas kawan. Mantap. Oke ya. Ayat yang ke-7 kita lihat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu yang saya katakan tadi. Inilah orang Kristen. Ada jam doanya. Jadi kalau dibilang Kristen itu sembahyang cuma 1 kali seminggu, ngawur.
Orang Kristen itu tuh jam doanya itu banyak kali. Hari Minggu itu cuman hanya ketemuan sama jemaat-jemaat yang lain, bersama-sama beribadah. Tapi kalau untuk ibadah bagi Tuhan itu nggak terbatas. Amin ya. Biar orang-orang yang di luar tahu, oh ternyata Kristen itu seperti itu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ini bukan sekedar berdoa saja Bapak Ibu, tapi kita sudah menghadirkan Tuhan dan kita sudah melayani Tuhan di sini. Ya, menghadirkan Tuhan. Dan dengan berdoa ini kita berjaga-jaga terus. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu dibangunkan tengah malam, lalu Bapak Ibu rasa ada suara yang menyuruhmu berdoa, berdoa saja. Sekalipun cuma 1 menit. Bapak terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Dia cuma hanya mau melatih kita Bapak Ibu. Habis itu ngantuk tidur lagi. Amin. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu yang kemarin kita bahas. Kristen itu, amin, mengempartasikan yang namanya love, kasih, Bapak Ibu. Makanya saya katakan tadi, orang Kristen yang sesungguhnya adalah sekalipun dihadang, dihalang, ibadah ditutup, amin, diblokir, mau ganti atap aja langsung disuruh tutup, Bapak Ibu, cuman hanya renovasi jadi masalah. Mabuk agama. Tapi orang Kristen nggak ngeributin Bapak Ibu, nggak ngeributin. Aneh kan? Udah ada batas pagar, gereja sudah dibangun, gara-gara atap sengnya itu udah bekarat, bocor-bocor, cuman mau renovasi, dibawa ribut. Nah, itulah. Itu agama Bapak Ibu, agama. Itu agama, ya. Haleluya. Tapi orang Kristen bilang apa? Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Udah ada orang yang begitu pun di pekarangan kita dia datang bikin rusuh, tetap aja kita bilang, aku mengasihimu saudaraku. Haleluya. Cuman Kristen yang punya mental seperti itu. Cuman Kristen yang punya mental seperti itu. Sama seperti Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari mana jalannya di pekarangan gereja kita sendiri, kita lagi renovasi ganti atap jadi masalah? Di mana? Itu bukan bangun gereja baru, itu gereja lama. Apa enggak malu punya agama? Amin. Ayat yang ke-9 baca Bapak Ibu, inilah orang Kristen. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Orang-orang yang diberkati, orang-orang Kristen yang diberkati, punya yang namanya sopir pribadi, punya yang namanya pembantu. Itu agama mana Bapak Ibu? Agama orang lain, tapi kita masih mengasihi mereka. Kalau ingat kepahitan, kalau ingat benci, ingat kesel, pecat aja itu orang semua. Tapi orang Kristen tidak. Sekalipun beda keyakinan di rumahnya, karena orang itu dipakai jasanya, digaji, dia nggak marah, nggak diomel-omelin itu orang, sekalipun gerejanya habis dikacaukan sama orang, nggak marah dia, nggak dipecat itu orang, sampai terepek-epek sampai ke orang di dalam rumah. Nggak ada begitu orang Kristen, nggak ada orang Kristen seperti itu. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Itu orang Kristen. Tapi kalau seandainya orang yang beragama karena kesel dengan agama itu Bapak Ibu, langsung semua yang di rumahnya, bahkan karyawan-karyawannya pecat semuanya. Tapi orang Kristen gak lakukan itu. Gak ada, karena kita bukan standar orang yang beragama, tapi orang yang diurapi. Beda kelas kawan. Beda kelas kawan, beda kelas.
Itu orang yang diurapi, tidak membalaskan kesalahannya dengan orang lain, padahal orang lain yang bikin dosa, enggak dibalaskannya. Beda kelas, soalnya beda kelas, beda kelas. Haleluya. Amin. Ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bagi orang Kristen itu, apapun yang dilakukannya kepada semua orang, dia melakukannya untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Yesus berkata, ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku kedinginan, engkau memberikan bagiku pakaian untuk kupakai. Atau jaket. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Lalu orang benar itu berkata, bila manakah kami melakukan itu kepadamu, Guru? Lalu Yesus berkata, karena engkau telah melakukannya kepada orang-orang hina itu, orang-orang yang miskin itu, orang-orang yang sederhana itu, engkau melakukannya untuk aku. Keren. Beda kelas kawan, beda kelas, beda kelas kawan. Kalau agama yang menjadi junjungan kita, tersesat kita Bapak Ibu. Tapi Kristus yang menjadi junjungan kita, yang membuat kita berubah. Kita tidak membalaskan setimpal apa yang orang buat di luar sana, lalu kita balaskan kepada orang-orang yang di dekat kita, di perusahaan kita, di pabrik kita, PHK semuanya. Enggak begitu Bapak Ibu. Ada kasih di sini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itu orang-orang yang punya kasih karunia. Dia tunjukkan kepada dunia. Ada kasih sayang. Ingat Bapak Ibu ilustrasi kemarin? Ingat? Barangkali ada yang belum melihatnya. Ya, saya kasih ilustrasi. Inilah kasih itu Bapak Ibu. Ya, itu dari ayat yang ke-10. Ini kasih itu. Bahwa kasih itu melebihi alam semesta luasnya. Oke? Tapi coba lihat ini. Sekali lagi, lihat. Warna putih ini adalah kasih. Kasih itu bukan sebesar ini. Kasih itu di sini, kasih itu sekeliling ini, semuanya kasih itu. Lihat Bapak Ibu. Kalau cuma segini dosa kita, kalau segini kejahatan orang yang warna hitam itu. Kalau kasihnya kita sempitin, maka dosa orang semakin besar kita lihat. Tapi kalau kasihnya itu besar, terus besar, terus besar, terus. Itu lama-lama gak kelihatan Bapak Ibu. Gak kelihatan, gak kelihatan. Haleluya. Orang yang hidup di dalam kasih itu, amin, kasihnya besar. Dosa itu enggak menjadi terlihat Bapak Ibu, karena ada pengampunan itu. Ayat 10 ini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ayat 8. Jadi kita enggak pendendam Bapak Ibu, enggak pendendam kita. Kita enggak mengingat masa-masa lalu, enggak. Karena kalau kita dendam mengingat kesalahan orang, maka Tuhan pun akan ingat kesalahan dosa kita. Ada aturan mainnya. Itu Kristen Bapak Ibu. Jadi kita takut sama Tuhan. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah memuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi disinilah kita punya karunia-karunia Bapak Ibu. Orang Kristen. Ya, ada karunia bernubuat, ada karunia berbahasa roh, ada karunia kesembuhan, ada karunia berkhotbah, itu karunia Bapak Ibu. Ya, seperti Pastor Daud ini karunia. Itu hasil dari buah roh yang di dalam ini. Sehingga Pastor Daud diberikan hikmat itu untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan karunia untuk berkhotbah, menyampaikan firman, karunia-karunia lain masih ada. Yang penting buah roh itu sudah maksimal sehingga orang-orang di luar sana harus mengalaminya. Makanya saya katakan semua kita di sini harus berbuah, melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi, oh ternyata aku beda kelas loh. Gitu.
Ternyata aku beda kelas. Amin. Luar biasa kan? Jadi hanya orang-orang yang seperti 1 Petrus 4 ini, yang anytime Tuhan kita, Allah kita, ketika dia datang tiba-tiba pun, kita pasti akan bertemu muka dengan dia. Karena kita tidak berhenti dan terus melakukannya. Amin. Kita senyum, kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengampuni orang, tetap berjaga-jaga. Ketika Yesus datang, Bapak Ibu, apakah di tengah malam hari, di pagi hari, siang hari, sore hari, maka Yesus berkata kepada kita orang-orang yang bijaksana ini, sabaslah engkau hai hambaku yang bijaksana. Mari masuk bersama-sama dengan aku ke dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di live berikutnya. Kiranya pengajaran ini boleh membasuh hati dan pikiran kita dan roh kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Seperti gelombang di tengah lautan bergulung-gulung sampai ke tepian, demikianlah berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan oleh Allah kepada setiap orang yang melakukan perintahnya. Seperti gelombang di tepian pantai bergulung-gulung sampai ke tepian, demikianlah berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan kepada anak-anaknya yang melakukan firman-Nya. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.